Audio Jungle. Cara membersihkan yang pertama, sadari kalau saya kena hasad ini, nanti amal saya hilang, puasa terbang, sedekah melayang, zakatnya tidak ada sama sekali. Maka insya Allah datang rasa takut kita. Kalau kita kena penyakit zahir, ada alatnya untuk memeriksa di rumah sakit. Tapi kalau penyakit batin ini belum ada alatnya lagi. Spesialis jantung ada, spesialis kelamin ada, spesialis kulit ada. Belum pernah saya ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, saya dokter spesialis hasad. Belum pernah lagi. Yang hasad tuh yang tahu kita sendiri. Menengok kawan rumahnya direhab, tiba-tiba berdenyut jantung, itu tanda-tanda hasad. Menengok kawan motornya baru, tiba-tiba panas dingin, itu hasad. Menengok kawan beli kulkas, awak pula yang kedinginan, itu tanda hasad. Menengok kawan renov, kita pula yang sakit, itu hasad. Kenapa? Karena gangguannya pada pikiran, gangguannya pada hati. Kalau sudah hati rusak, itulah laknat yang pertama. Coba tengok dalam ayat Al-Quran, khatamallahu ala qulubi, hati duluan, setelah hati wa ala telinga, setelah telinga wa ala. Itu pula enaknya ceramah di Selat Panjang ini, hafal Quran semua jamaah, tapi yang ayat-ayat pangkal aja. Itu kan awal Al-Baqarah tuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah summun bukmun umyun. Summun poka, bukmun bisu, umyun buta, tak lagi bisa mendengar, tak bisa menengok, tidak lagi bisa berkata. Fahum la yubsirun, tak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena hati sudah terkunci, telinga tertutup, mata tersumbat. Itulah azab di atas azab. Maka cara yang pertama, sadari bahayanya. Yang kedua, datang kita ke tempat orang yang dapat nikmat itu. Datang, jangan takut, jangan cemas. Saya memang undangannya udah datang Pak Ustadz, tapi saya tak sanggup datang untuk naik ke atas pelaminan itu. Kuatkan, kuatkan dirimu, naik ke atas, ucapkan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya tak sanggup Pak Ustadz, nanti saya menangis di situ. Nanti tahan dulu air matanya. Nangisnya nanti di depan tongkang. Sementara di situ kuatkan dulu hatimu. Saya menikah udah 10 tahun Pak Ustadz, belum ada anak. Dia nikah Januari, April lahir. Apa tak sakit hati saya Pak Ustadz? Ini diundangnya pula lagi akikah anaknya. Muncul hasad, muncul dengki. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh. Datang, jangan cari-cari alasan. Bro, nanti datang ya acara akikah anakku. Datang. Ini kadang banyak orang cari alasan, aku nggak bisa makan kambing, aku siapkan telur dadar. Padahal bukan salah kambing. Datang situ, ucapkan doa. Ini anaknya, iya. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Aku tak hafal doanya Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Kuatkan hati, datang. Bro, Besti, datang nanti malam ya. Aku ada acara kenduri tolak bala. Siapa yang sakit? Bukan sakit, aku kan rumah baru. Terus lengkap sama isinya orang rumah baru. Mati.
datang, ikut ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bisa menahan makan, banyak orang yang bisa menahan minum, tapi tak banyak orang yang bisa menahan hasad di hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa, insya Allah. Amin. Saya pun tak juga bisa, tapi berkat doa jamaah kita berusaha. Saya kalau ceramah itu sebetulnya bukan sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang menasehati diri saya sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah, minta bersihkan. Sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sendiri di rumah, sebutkan usolli sunnatal hajat, tolong aku bersihkan hatiku ya Allah. Tapi kalau sholat sunat hajatnya di Masjid Agung, tak usah cakap kuat. Jangan pula di sini usolli sunnatal hajat, sakit kali hatiku nengok dia ya Allah, jangan. Jadi tanya kawan sebelah, sama siapa? Sholli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi, bersihkan hatiku dari penyakit hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Maka setelah itu Allah akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati ini memang di dalam badan kita, memang dia kita bawa sejak dalam rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Kenapa Nabi menyebut sekepal? Karena rupanya jantung itu sesuai dengan besar kepal tangan kita. Jantung saya, karena saya kurus, sebesar inilah jantung saya. Kalau bapak orangnya tegak, sebesar itulah jantungnya. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang, berdegup, berdetak, dua jari di bawah. Coba pegang, masih terasa? Kalau tidak, kain kapan udah disiapkan Ustaz Fauzi. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Berdegup, berdetak. Jantung ini, dia kalau normal bisa dirasakan itu bunyi. Tapi kalau tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya tengok dari tatapan wajah dan senyum jamaah ini, kelihatannya wajah yang penuh kebahagiaan dan tak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya lepas. Orang kalau banyak masalah tak bisa senyum lepas. Kalaupun senyum terpaksa, sikit aja. Bahagia itu letaknya bukan di rekening, bahagia itu letaknya bukan di tangan, bahagia itu letaknya di hati. Makanya kita minta, Nabi Muhammad minta. Bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta, Bapak Ibu hafal ayatnya, Rabbi syrahli, lapangkan hatiku ya Allah, Rabbi syrahli sadri. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah dikasih Allah. Ayatnya pun Bapak Ibu hafal, alam nasyrah, apakah belum kulapangkan dada? Makanya kalau hati kita sedang susah, sedang suntuk, hafalkan dua ayat itu, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Dekat kawan kita, pas datang dia, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli. Kenapa kau baca itu? Entah, nengok muka kau suntuk aja gitu. Rabbi syrahli sadri. Macam mana cara bersih dari hasad? Sadari bahwa kita sakit.
Macam mana supaya bersih dari hasad? Takut efek bahaya hasad, hilang amal. Macam mana supaya bersih dari hasad? Doakan orang yang dapat nikmat itu, dapat anak, dapat rezeki, dapat kuasa, dapat jabatan. Doakan. Macam mana supaya bersih dari hasad? Bangun malam sholat hajat, bersihkan hatiku ya Allah. Yang kelima, bagaimana supaya bersih dari hasad? Pikirkan kalau kita mati bawa apa.